Kita pengen dengar cerita pengalaman bisnis lo. Lo udah buat gym. Hancur bro, sukses dari mana? Anda ngeledek saya ini. Tapi bro. You know, you make some, you lose some, kan? Yeah. Come on, man. Your podcast is, you know, how many gazillion, the value itu crazy. The value is good, the money is not. The money is not yet. Jadi ada gym, dan ini gym yang pertama kali tutup di era COVID-19. Bener ya, bro? Gua nggak mengatakan yang pertama karena gua nggak tahu. Yeah. Tapi gua yang pertama kali menganjurkan untuk tutup pada saat itu. Karena gua berpikir bahwa ini tuh ternyata spread-nya amazing. Dan gym itu keringet, bro. Yeah. Gym itu alat dipegang. Yeah. Nah, yang menakutkan adalah, buat gua adalah, apakah bisnis gym, atau spa, atau whatever yang bersentuhan, bisa buka lagi apa enggak? Karena menurut gua ini jadi sulit. Kenapa sulit, bro? Sekarang gini, why you go to the gym? Lu member gym. Gym itu kan duitnya dari member baru, Tadi kan? pagi gua ke gym, bro. Gymnya lu. Bukan gym ya member di gym tersebut. Udah buka sekarang? Udah buka karena dia part of the an establishment, tapi ya dengan protokol COVID. Nah gue ngerinya memang bener yang lu bilang, keringetan orang. Betul. Dan masalahnya gini, ketika lu ke gym, orang member gym itu duit yang kita dapat. Ya, kita ada yang namanya tuh gini, gue lupa istilahnya, empty member lah. Artinya gini, lu member, tapi lu nggak datang-datang. Itu tuh duit buat kita sebenarnya. Oke. Tapi kenapa lu member gym? Karena lu tahu bahwa lu bisa datang kapan aja, lu bisa latihan kapan aja. It's the luxury. Now tidak bisa. Begitu new normalnya datang, now bisa aja nanti gym itu dibikinnya 1 jam hanya ada boleh 30 orang. Betul. Jadi the luxury lu sebagai member gym hilang. Terus udah gitu, orang ini ditaruh 2 bulan latihan di rumah aja. Ini kan sesuatu yang membiasakan sebuah kebiasaan baru yang tidak biasa. Lama-lama orang tuh mengikuti gitu. Ternyata enak ya latihan di rumah aja, bisa juga begitu. Jadi menurut gue yang nanti akan ramai itu adalah kelas. Karena kelas Zumba, kelas Power Punch atau whatever itu memang dari dulu sudah seperti itu. Jam segini 30 orang. Dan itu rame. Tapi gym tuh konsepnya nggak gitu. Jadi gue khawatir bahwa I don't know what will happen dengan gym gua nantinya. Jadi sekarang ini kalau gue lihat over the virtual online, orang banyak exercise di rumah, terus penjualan ini menarik tuh. Gue lihat kemarin angka penjualan dumbbell. Oh gila. Itu nomor 6 atau nomor 5 yang paling laku over the marketplace. Di Amerika, the first months COVID yang paling laku itu adalah tissue paper sama Pampers. After that, dumbbell. Jadi karyawan pada kemana bro? Sampai sekarang masih digaji. Masih digaji setengah ya, digaji setengah gitu. Nah, tapi mereka dirumahkan. Tapi kan masalahnya gym itu, misalnya PT itu kesiannya begini bro. Mereka tuh nyari duit bukan dari gaji kan? Bukan. Mereka kan nyari duit dari sessions kan? Dari sessions. Nah, gaji itu kan kecil sebenarnya. Session. Yang mereka dapat gede. Nah, ketika mereka nggak dapat session gede ini, mereka gimana? Nah, itu there is no answer. There is no answer. Gua mau jawab gimana gitu. Nah ini ada bagian daripada ekonomi yang ngalamin kesulitan. Tapi kan ada another investments of yours yang justru booming banget nih. Tengah pandemi ini, YouTube. The podcast, the YouTube going crazy. The YouTube goes crazy. Malah naik katanya sampai I don't know how many %. AdSense-nya juga naik. Lumayan dan lah. Aktivasi luar biasa. Kira-kira dapat Tesla berapa tuh? Kalau di-convert. Sebenarnya sebenarnya gini, I think the podcast bisa jadi besar ketika ada endorsement dari barang gitu. Nah, yang jadi masalah adalah saat ini gue agak sulit untuk mencari endorsement dari barang karena barang-barangnya masih hold cash-nya juga gitu. Nah, tapi I think mungkin ini bisa jadi gede lah one day. Ya menurut gue sih tinggal it's about time aja you can monetize. Karena you have the traction already. Dan menurut gue kalau gue ngeliatin konten-konten lo, gue mau ngiklan tempat lo. Karena itu orang manteng, bos. Orang manteng, sejam orang dengerin. Sejam gitu lo manteng gitu nggak. Dan itu weird. Dan across ages gitu dari anak gue Sulaiman sampai anak gue yang umur
3 tahun gitu loh kan. Karena gue tuh tidak mau Milenial. terikat dengan politik, bro. Iya. Jadi kalau misalnya gue terikat dengan politik, dan gue kan nggak 01, nggak 02, gue Iya, tidak. Lu benar-benar agnostik kan? Gue bener-bener agnostik di sana, dan bahkan kadang-kadang yang gue datengin misal Arab, contohnya yang nggak ada hubungannya, yang lag kadang-kadang begitu, tiba-tiba Pak Mahfud gitu, itu kan ini gimana sih ini podcast gitu kan, larinya kan begitu. Tapi I keep on doing that karena gue tidak mau podcast gue tuh menjadi konten pure politik gitu. Iya. Karena begitu pure politik nanti ending-endingnya memihak, ending-endingnya gue tidak bisa membuat penonton gue menikmati seadanya gitu. Tapi enak banget, eclectic dan you have surprises. Di setiap session tuh ada surprise. Nah ngomong-ngomong Tesla nih kan, lu penggemar Tesla. Kemarin ini kita lihat Elon Musk dengan SpaceX. Crazy. Collab sama NASA. Crazy. Itu pertama kali setelah 2011 nerbangin roket Amerika dari tanah Amerika Boca nyampe Chica. ke internasional. Dia beli satu village di Boca Chica. Iya, semuanya dibongkar dan dia jadiin itu tempat peluncuran di 2010 SpaceX. itu gue ketemu sama timnya dia di Sydney, lagi ada conference, ditawarin mau nggak menjadi salah seorang, karena dia bilang lu kan fit, kata lu waktu itu gue lagi rajin-rajinnya maraton, fit, lu kayaknya cocok sebagai seorang eksekutif dari negara nomor 4 populasi terbesar di dunia untuk ikut di dalam eksplorasi kita. Dan nah itu tapi mesti bayar gitu loh. Tapi iya. bayar dia bilang kira-kira sekitar 15 tahun lagi. Gua tanya-tanya bini gua bilang ya macam-macam. Nah kalau one way ticket tawaran itu datang ke lu sebagai seorang yang Tesla banget gitu, mikir nggak untuk kemungkinan berangkat gitu mewakili Indonesia? Kalau gua tidak punya anak, mungkin gua berangkat. Iya nggak sih bro? Kalau kita nggak punya anak gitu ya, mungkin gue berangkat gitu. Karena, dude, take a look at that gitu. Maksudnya, ini gila banget loh. Lu lihat kos bajunya nggak sih? Iya, baju astronotnya. Itu baju astronot yang dipakai sama mereka, sama 2 astronot tersebut. Itu yang buat, yang ngedesain adalah Jose Fernandez. Jose Fernandez adalah orang yang ngedesain baju Batman versus Superman, baju Ragnarok Thor, bajunya Wolverine di X-Men gitu. Jadi dia tuh pakai bajunya aja udah kayak di film gitu loh. And that's amazing gitu. Itu kan gila, keren banget. Cuman masalahnya mungkin one way ticket. Betul bro. Balik lagi. Iya kan, kayak lowongan yang kita pergi ke Mars itu. Iya. Ponakan gua member, itu apa, daftar di internet. Dia bangga-bangga ini udah masuk nih. Gue bilang, lu tahu gak itu one way ticket? Gue bilang, lu pergi ke sana bisa pulang enggak loh? Tidak ada jalan pulang, gue bilang. Gue nggak pernah. Waktu gue baca bukunya sekitar 4 tahun lalu, 2016. Bukunya keluar 2015 tentang Tesla, SpaceX, dan The Future According to Elon Musk gitu. Gue nggak percaya. Mana ada sih perusahaan yang fokus di bidang luar angkasa ini bisa untung gitu loh. Tapi setelah gue lihat, dia bisa nurunin secara signifikan cost per launch. Sekarang cuma $50 juta. NASA spend billions of dollars gitu. Jadi ini bisnis yang kemungkinan bisa jadi profit besar juga sih. Walaupun Indonesia belum tahu kapan bisa nerbangin Australia. Gua berpikir bahwa ini bisa kalau dilakukan misalnya orang-orang seperti lu. Kenapa? Seriously bro. Kenapa? Karena Elon Musk itu tidak punya budget spend untuk iklan. Iya. Iya kan? Dia nggak ada. Dia nggak punya spend iklan budget. Yang diiklankan adalah Elon Musk. Jadi apapun yang dilakukan ya, it's like Apple dan Steve Jobs kan. It's about Steve Jobs. It's not about Apple. Dulu ya, seperti itu. Jadi kalau orang-orang seperti lu ngelakuin hal seperti itu, lu nggak perlu iklan. Lu cuman butuh gaun Sandiaga Uno, gila ya. Gitu doang. Tapi kalau gue lihat picture ini sih lu cocok loh jadi astronot Indonesia pertama. Karena lu fit, lu punya konten yang menarik. Enggak. Udah biarin aja deh.